Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, adik-adik, hari ini Ibu akan menceritakan cerita seru loh. Ceritanya berjudul tentang Ada Singa di Dalam Dirimu. Nah, cerita ini ditulis oleh Rahel Bright dan John Fire. Nah, cerita ini menceritakan tentang seekor tikus kecil yang memiliki suara yang sangat pelan. Ia merasa tidak diperhatikan, namun ia ingin memiliki auman seperti singa agar yang lain memperhatikannya. Sepertinya menarik ya ceritanya. Apakah si tikus berhasil? Yuk kita mulai. Di tempat kering yang berdebu, di mana pasir bersinar keemasan, berdirilah batu yang amat besar, menjulang dan tua. Dan di bawah batu itu, di sebuah rumah yang mungil, hiduplah seekor tikus coklat yang paling kecil, paling pendiam, dan paling lembut. Ia amat sangat kecil, begitu mungil, sehingga tak ada yang memperhatikannya sama sekali. Ia terinjak dan terduduki dan terlewatkan untuk berbagai hal, terabaikan dan terlupakan. Aduh, ya, hidup tikus itu amat sangat keras. Sementara itu, jauh di atas puncak batu, keadaan cukup berbeda. Di sana, singa bertahta. Makhluk yang besar dan menarik ini memastikan semua melihat betapa penting dirinya. Dari seberapa keras yang dapat ia aum. Ia adalah kepala kawanan. Ia tegas dan keras. Ia senang menunjukkan kepada semuanya kalau ia terbuat dari bahan yang kuat. Ya, semua terkesan oleh raja kucing yang hebat ini. Andai saja aku bisa seperti itu. Lalu, pada suatu malam yang gelap, di tempat tidur mungilnya, ide terpinta muncul dalam pikirannya. Ia melompat dari selimutnya dan mengepalkan cakarnya. Aku tahu, yang aku butuhkan adalah sebuah aum. Maksudku, bagaimana kalau tikus ini yang punya cicitan terpelan menjadi lebih banyak? Grrr, dan sedikit berkurang lemahnya. Ya, ia masih akan menjadi tikus berbulu coklat yang termungil. Tapi ia akan berteman dan bergabung, lalu hidup akan menjadi indah. Ya, aku harus menemukan caranya. Aku akan belajar bagaimana mengaum dan akan mempelajarinya sekarang. Tapi, ya ampun, cuma ada satu makhluk yang bisa mengajarinya hal ini. Tapi mungkin ia akan menjadikannya santapan. Inilah saatnya untuk menjadi kuat. Raihlah kesempatan. Lagi pula, merasa kecil selamanya itu waktu yang amat lama. Jadi, ia memberanikan dirinya dan ia berpikir seperti pemenang. Ia berangkat ke puncak, berharap agar tidak menjadi makan malam. Rasanya seperti hal yang paling menakutkan yang pernah aku lakukan. Tapi jika kamu ingin segera
segalanya berubah, pertama kamu harus mengubah dirimu. Makin tinggi ia memanjat, makin dekat ia kepada singa yang berbaring mengantuk di puncak. Lalu, akhirnya saat ia berdiri di atas jari-jari kakinya dengan sopan, ia menemukan dirinya tiba-tiba berhadapan dengan hidung. Maafkan aku. Bangunlah Tuan Singa. Anda kedatangan tamu. Cicit, Tuan Singa. Maksud kedatanganku adalah cicit. Apakah Anda bisa mengajarkanku mengaum? Keheningan menerpa daratan yang kemilau itu. Singa membuka matanya dan meniup surainya. Waktu bergerak melambat, ya rasanya seperti seminggu. Lalu ia membuka mulutnya dan mengeluarkan "Hii". Sang singa gemetaran, kaki-kakinya bergetar mundur dan terjengkang. "Jangan sakiti aku. Oh, tolong bersikap baiklah." Wah, astaga, singa ini takut pada tikus. Jangan cemas, aku adalah teman, bukan musuh. Mari kita bermain bersama. Kita akan bergembira ya. Itu adalah momen yang ajaib pastinya. Ketika tikus sama sekali tidak merasa kecil lagi. Ia telah menemukan suara sejatinya dan belajar untuk mengeluarkan pendapat. Dan untuk itu, kamu tak perlu mengaum dan berteriak. Sejak hari itu dan seterusnya, keduanya pun berteman. Mereka menyukai batu itu karena sekarang batu itu menjadi tempat berbagi si tikus, walaupun tetap kecil. Berasa besar dalam pikirannya, dan singa, ia masih mengaum, tapi dengan tawa sebagai gantinya. Ha! Ya, hari itu mereka berdua belajar bahwa seberapapun besar diri kita, pasti semuanya memiliki tikus dan singa dalam diri. Nah, adik-adik, itu adalah cerita kita pada pagi hari ini. Mungkin itu aja cerita yang dapat Ibu Guru sampaikan. Semoga kita bertemu di lain waktu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.